الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدال قاصد هو العالم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متوارحا أشد على الشيطان من 1000 عبيد فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متناسك هما فتنة في العالمين عزيمة لمن بهما في دينه يتمسك من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من الرشاد هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تسم بسحرها قوما وتؤمي فهم متحيرون بلا دليل. Halaman 15. Wa amma ikhtiyarus syariki. Baris ke-13 dari bawah. Ya, ketemu? Wa amma ikhtiyarus syariki, dan adapun memilih kawan, fayambaghi maka sebaiknya ayakhtaro hendaknya memilih siapa talibil ilmi al-mujidda, orang yang sungguh-sungguh,
wal wara'a, dan orang yang wara', wa sahibat tab'i al mustaqimi, wa sahibat tab'i, dan orang yang memiliki tabiat al mustaqimi, yang lurus. Wal mutafahima, dan orang yang paham atau orang yang pengertian. Wa yafirra, dan hendaknya menjauhi siapa talibil ilmi minal kaslani, dari orang yang malas, wal mu'tili, dan orang yang nganggur, wal miksari, dan dari orang yang banyak omong, wal mufsidi, dan orang yang suka merusak, wal fattani, dan orang yang ahli fitnah. Nah, anak-anakku, Imam Az-Zarnuji mengajari kita bagaimana cara memilih teman, cara memilih kawan akrab pada saat mondok, pada saat menuntut ilmu. Apa aturannya? Fayambaghi ayyakhtara al-mujidda. Maka sebaiknya santri itu memilih kawan yang pertama ciri-cirinya adalah al-mujidda, kawan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau kalian melihat kawan yang sungguh-sungguh, maka bertemanlah dengannya. Jadikan dia kawan akrab. Orang yang bagaimana yang mujidda itu, orang yang sungguh-sungguh itu, ya orang yang tidak gampang mengeluh dalam belajar. Pagi dia belajar, malam dia belajar, tanpa disuruh dia kerjakan pekerjaan yang ditugaskan, tanpa kenal menyerah. Nah, kawanilah dia, berkawanlah dengannya, karena kau akan ketularan sungguh-sungguhnya. Dan teman yang model kedua harus punya sifat wara', wirai. Apa sifat wara' itu? Adalah sifat menjauhi hal-hal yang membuat mudarat di akhirat. Nah, itu wara'. Padahal pada dasarnya hal itu mubah, boleh saja, tetapi dia lebih baik meninggalkan. Apalagi sesuatu yang makruh, bahkan haram, dia berusaha betul meninggalkan. Gosok sendal, tidak mau, karena dia sadar bahwa hal itu akan membuat mudarat di akhirat. Minjam sikat gigi kawan, tidak ngomong, tidak mau dia. Minjam celana dalam kawannya, tidak ngomong, tidak mau. Dia tidak mau memakai pakaian milik kawan-kawannya tanpa seizin kawannya itu. Nah, itu wara'. Wara' itu mirip-mirip dengan zuhud. Tapi kalau zuhud itu meninggalkan dunia karena takut melalaikan hubungannya dengan Allah. Kalau wara' itu meninggalkan hal-hal yang bisa menjadi mudarat di akhirat.
wa sahibat tabai al-mustaqimi. Kawan yang harus dicari juga adalah orang-orang yang memiliki tabiat yang lurus, nggak bengkok-bengkok, nggak neko-neko, yang lurus-lurus saja. Dan yang selanjutnya wal mutafahhima, dan orang-orang yang pengertian, mampu memahami kawannya. Jadikanlah kawan. Pada saat kita sakit, dia mengambilkan air minum, dia mencarikan obat, dia ngeroki. Nah itu baik dijadikan kawan akrab, dia pengertian. Nah sebaliknya ketika dia sakit, kita juga berperilaku seperti itu kepadanya. Wa yafirra minal kaslani, dan hendaknya menjauh, hendaknya lari, minal kaslani, dari orang-orang yang punya sifat pemalas. Jangan dekat-dekati, karena malas itu menular. Baru buka kitab sedikit, nguap. Baru salam gurunya di kelas, sudah gini. Nah, jangan kau dekat-dekati orang seperti itu, jangan jadikan kawan, karena malas itu menular. Dan juga jangan dijadikan kawan wal mu'tili, orang-orang yang nganggur. Nganggur, tidak punya pekerjaan, ini khususnya di luar. Kenapa? Karena ketika kita berkawan dengan orang yang nganggur, maka pekerjaan kita pun akan terbengkalai. Kenapa? Karena kita ngikuti dia. Orang nganggur itu ngobrol, tak berhenti-berhenti. Obrolannya muter-muter dari itu, dari dulu itu terus muter-muter. Dia nggak ada hal yang perlu dia kejar dan selesaikan karena dia nganggur. Nah kalau kita berteman dengannya, maka kita pun akan melalaikan pekerjaan kita. Wal miksari, dan jauhi orang yang banyak omong. Karena semakin orang banyak omong, semakin besar kemungkinan salahnya. Nah yang lebih parah, jauhi juga kawan-kawan yang wal mufsidi, orang-orang yang suka merusak. Ember rusak, gayung rusak, galon rusak, pintu dapur rusak, pintu WC rusak. Jangan dekat-dekati. Kenapa? Karena suatu saat kau yang akan dirusaknya. Karena rusak sudah menjadi hobinya. Nah yang lebih parah adalah yang terakhir ini, wal fattani, orang-orang yang suka memfitnah. Bahaya ini. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan tuh. Kalau pembunuhan di tafsir Jalalain yang kita bahas kemarin saja, hukumnya apa? Bunuh balas bunuh, kisos. Nah, pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Kenapa? Kalau membunuh cuman menyebabkan satu kematian, tapi kalau fitnah bisa menyebabkan ribuan kematian. Itu bahayanya. Jangan kau dekat-dekati orang yang hobi fitnah. Kenapa? Saat kau lagi berada di dekatnya, dia memfitnah orang lain dengan, tapi saat kau lagi jauh darinya, dia memfitnah dirimu kepada orang lain. Sifat orang suka memfitnah. Maka kita diajari lagi oleh Imam Az-Zarnuji dalam syairnya ini. Kila dikatakan, anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu. Ini dalam ilmu arut, syairnya ini Bahar Tawil.
wazannya nih. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i, tentang seseorang. Tentang seseorang. La tas'al, tidak perlu kalian tanya. Kalau mau mengenal seseorang itu tidak perlu kalian tanya siapa dia. Cukup wa absir qarinahu. Wa absir, maka lihatlah oleh kalian qarinahu, siapa sahabat akrabnya. Tuh. Mau mengenal seseorang itu tak usah kita cari-cari tanya-tanya tentang dirinya. Cukup perhatikan saja dengan siapa dia berteman. Fa innal qarina, maka sesungguhnya teman, bil muqarini, dengan orang yang menemani, itu yaqtadi, ikut, sama. Mengapa kok bisa sama? Karena akur. Karena cocok. Siapa dia ini? Gimana sifatnya? Oh, ternyata kawan akrabnya orang yang hobi pacaran terus, obrolannya pacaran terus. Maka siapa yang berteman dengan itu sama. Positif sama. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Fa in kana za syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana za khairin faqarinhu tahtadi. Oh. Fa in kana, maka jika ada fa in kana, jika ada siapa korin, siapa teman, itu za syarrin, orang yang memiliki kejahatan, fajannib, maka jauhilah olehmu hu, akan za syarrin, sur'atan, cepat-cepat. Kalau teman itu memiliki sifat-sifat buruk atau memiliki keburukan, maka apa yang harus kita lakukan? Fajannibhu, jauhilah dia. Sur'atan, cepat-cepat jauhi dia, bahaya itu. Tapi sebaliknya, wa in kana za khairin faqarin hutah tadi. Wa in kana, dan jika ada siapa korin itu za khairin, memiliki kebaikan, faqarin, maka temanilah hu, dia, faqarin, maka temanilah olehmu akan za khairin, tadi kamu akan dapat petunjuk. Tuh, milih kawan. Kalau kawanmu itu buruk, cepat tinggalkan dia, tinggalkan, bahaya akan mempengaruhimu. Tapi kalau dia itu baik, maka cepat dekati, karena dia akan memberikan pengaruh buruk kepadamu. Iya, berteman dengan orang yang rajin, kita ikut rajin. Berteman dengan orang yang malas, kita ikut malas. Berteman dengan orang yang pintar, insya Allah ikut pintar. Berteman dengan orang yang bodoh, ikut bodoh. Hati-hati. Wa unsyitu, dan aku dendangkan, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yapsudu. La tashab, jangan bersahabat.
La tashab, jangan menemani siapa kamu al-kaslana, orang-orang yang malas, fi halatihi, di dalam segala keadaannya. Tuh, jangan kau berteman dengan orang yang malas. Banyak malas itu, malas belajar, malas ibadah, malas puasa, sakitnya langganan tiap hari Senin dan hari Kamis, sakit. Ngantuknya juga ada waktu-waktu tertentu, waktu belajar ngantuk, waktu istirahat sehat. Jangan kau berteman dengan orang yang malas, bahaya karena malas itu menular. Ini diuraikan, kam solihin, berapa banyak orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Bifasadi akhoro, disebabkan karena rusaknya orang lain. Yapsudu, dia juga ikut rusak. Oh. Berapa banyak orang yang asalnya baik, karena dipengaruhi kerusakan orang lain, dia pun menjadi rusak. Kalian masuk pondok pesantren ini berharap dipengaruhi oleh orang-orang baik supaya ikut baik. Adwal bali di ilal jali di syari'atun kal jamriyu dhufir roma di fayahmadu. Adwal balidi, bermula menularnya kedunguan. Balid itu di atasnya jahil. Jahil itu sekedar bodoh, kalau balid itu dungu sudah. Adwal balidi, bermula menularnya kedunguan, ilal jalidi, kepada orang-orang yang kuat. Itu syari'atun, cepat sekali. Lebih cepat menular bodoh kepada pintar, kepada kuat, daripada cepatnya menular kepintaran kepada orang bodoh. Seperti apa? Kal jamri, seperti bara api, yudha'u, yang diletakkan, firromadi, di dalam abu. Padahal dia bara api, lebih hebat bara api itu dari abu, lebih panas, menyala, tak sebanding dengan abu-abu itu, dengan abu bekas hasil pembakaran itu. Tapi apa yang terjadi dengan bara api itu kalau sudah dimasukkan dalam abu? Fayahmadu, maka bara api itu pun menjadi padam. Bukan abu yang kalah ternyata, tetapi bara apinya yang padam. Makanya hati-hati memilih kawan. Bukan berarti kita harus milih-milih. Ini maksudnya menjadikan kawan akrab. Dengan semua orang kita harus berkawan, dengan semua orang kita harus berteman, tapi menentukan pilihan di kawan akrab ini harus hati-hati karena ada proses saling mempengaruhi. Wakola dan berkata siapa an-nabiyyu, nabi alaihi salatu wassalam, nabi as-salatu wassalam. Apa kata Nabi? Kullu mauludin, bermula setiap yang dilahirkan, maksudnya orang, itu yuladu, dilahirkan, ala fitratil islami, atas fitrahnya Islam. Illa inna abawahu, kecuali sesungguhnya kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, wa yunassiranihi, dan menjadikannya Nasrani,
wa yumajjisanihi, dan menjadikannya majusi. Tuh peran orang tua. Kenapa hadis ini dihadirkan dalam konteks memilih kawan ini? Hadis ini hendak menunjukkan bahwa pengaruh orang dekat itu sangatlah kuat terhadap kita. Maka dikatakan seluruh orang yang dilahirkan itu dalam keadaan polos, suci, bersih, fitrah dalam Islam. Tidak menanggung dosa, tidak membawa apa-apa. Tetapi karena yang dekat dengannya adalah kedua orang tuanya, maka dia bisa menjadi Yahudi kah karena orang tuanya? Kalau orang tuanya mempengaruhi menjadi Yahudi, dia juga bisa menjadi Nasrani kalau orang tuanya memberikan pengaruh Nasrani, dan dia juga bisa menjadi Majusi kalau orang tuanya memberikan pengaruh Majusi. Artinya orang yang paling dekat dengan kita itu sangat berpengaruh bagi kita. Makanya orang yang dekat kiai, insya Allah jadi kiai. Kita dekat dengan minyak wangi, maka ikut wangi, walaupun gak ikut beli minyak wangi itu. Gratis kan? Gratis. Tapi kalau kita dekat orang yang wangi, kita pun akan menjadi wangi. Apalagi kalau dicium orang dari agak jauh, orang kan gak tahu dari mana sumbernya. Padahal yang wangi itu misalnya alfa, berhubung Hajran ini dekat dengan alfa, ada santria ini naksir Hajran, agak mendekat, wangi sekali Hajran ini. Padahal yang wangi alfa. Kenapa? Karena Hajran sedang berada di dekat alfa, alfa wangi. Roland juga begitu. Jangan dikira Roland enggak bisa wangi, bisa lah. Kalau Roland sudah disiram pakai Casablanca, bisa. Ya, bergaul hati-hati. Bergaul dengan orang yang hobi hadro, ya bisa hadro. Bergaul dengan orang yang bisa ceramah, ya bisa ceramah. Bergaul dengan orang yang bisa ngaji, ya bisa ngaji kita. Karena teman pergaulan sangat besar memberikan pengaruh bagi kita. Hati-hati. Inilah sebabnya mengapa Abah khawatir betul dengan kelas 3 ini. Ketika kalian keluar dari sini nanti salah memilih tempat melanjutkan studi, maka takutnya kalian terpengaruh, bukan mempengaruhi. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim.